Baik, selamat pagi peserta Able Tech ketiga. Eh, Selamat pagi, Dek. Kali ini pembelajaran sekarang dengan materi matematika terapan ya. Matematika terapan mungkin materinya udah saya kirim beserta tugasnya. Tadi rencana saya jam 11.30 untuk Zoom. Terus saya majukan jam 11.00 dengan maksud supaya untuk mengerjakan soalnya lebih punya banyak waktu ya. Baik, kalau kemarin saya materinya pembelajaran dengan fisika terapan, sekarang materinya dengan matematika terapan. Jadi matematika terapan sengaja dikenalkan dengan yang paling dasar adalah bilangan ya, terutama bilangan pecahan. Karena bilangan pecahan ini sifatnya harus kita kuasai untuk perhitungan-perhitungan yang sifatnya kuantitatif ya. Kuantitatif maksudnya bisa bisa di setelah diukur bisa dinyatakan dengan angka. Jadi mungkin pecahan-pecahan udah pada mengetahui semua ya, kalau namanya bilangan-bilangan pecahan bukan hal yang barang baru lagi, karena pada dasarnya bilangannya kan ada beberapa macam konsepnya, tapi uh, apa bilangan itu ada bisa dilihat di materi yang udah saya kirim. Ini bilangan udah kelihatan nggak materi yang saya share ini? Kelihatan ya? Ya, bilangan nyata, bilangan hayal. Nih bilangan hayal ini nggak dikembangkan lagi, kemudian bilangan nyata turun jadi rasional dan irasional. Bilangan rasional ini turun menjadi bilangan bulat sama pecahan ya. Bilangan bulat kelihatan kalau angkanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai 100 sampai barangkali sampai 1000 juga. Namun kadang kalau bilang pecahan itu terdiri dari pecahan desimal sama pecahan yang sifatnya ada bilangan pembilang dan penyebut ya. Pembilangan dan penyebut. Kenapa dikenalkan seberapa pentingnya kita mengenali bilangan-bilangan pecahan ini? Sangat penting sekali karena untuk memperhitungkan uh, memperhitungkan stok yang ada di kapal. Misalkan kalau kita mengadakan apa uh, ship condition. Pernah nggak tahu ship condition di atas kapal? Jadi ship condition itu biasanya mengadakan pengecekan seperti halnya pengecekan bahan bakar, pengecekan air tawar ya. Selalu diadakan pengecekan ya, baik pada waktu kapal mau datang, kapal mau berangkat, terus pemakaian secara harian juga dihitung berdasarkan ship condition, karena ship condition tuh mengkondisikan atau melaporkan kondisi kapal yang ada secara yang kondisi kapal pada saat terakhir, pada saat hari itu juga. Jadi kalau sekiranya di situ misalkan kayak pemakaian bahan bakar untuk bongkar muat itu kan menggunakan motor bantu ya, bukan motor induk ya. Ya, jadi setiap saat diadakan pengecekan. Ini peserta masih ada 5 ya, nggak ada penambahan, tapi nggak apa-apa. Saya pantau aja uh, berdasarkan berdasarkan laporan yang ada. Jadi untuk menguasai pecahan-pecahan ini sangat diperlukan, karena untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya secara teknis ya, secara teknis di atas kapal harus kita kuasai, seperti halnya perhitungan-perhitungan untuk menghitung tangki ya, tangki bahan bakar. Itu biasanya perhitungannya melakukan dengan sounding ya, sounding tangki. Jadi tangki itu bisa aja isinya 1 meter kubik, kemudian setelah kita sounding tingginya mungkin setengah ya, setengah berarti 1/2 ya, 1/2 ya Fajal ya, setengah berarti 1/2. Kalau seperempat berarti 1/4 ya, seperempat dengan desimalnya kan 0,25 ya, 0,25. Kalau 0,75 berarti 3/4 ya, 3/4. Ini hal
Maksudnya setelah disonding kita buat laporan. Laporan itu sifatnya bisa untuk kepentingan apa? Kepentingan kepentingan kebutuhan untuk perencanaan kapal mau berangkat, misalkan kapal mau berangkat. Kemudian juga untuk memperhitungkan stabilitas kapal, di samping stabilitas kapal untuk keamanan kapal juga. Jadi pentingnya bisa secara menyeluruh ya, dari hal yang kecil-kecil bisa dikembangkan ke hal yang sangat penting di atas kapal. Jadi jangan dianggap sepele. Sounding di kapal itu sangat berurusan dengan masalah stok bahan bakar, stok air tawar barangkali kan. Kalau misalnya di kapal nggak ada air, nggak bisa mandi berarti ya. Makanya harus kira dilaporkan. Apalagi misalkan kebutuhan bahan bakar, kapal udah mau berangkat misalkan dari Jakarta ke Palembang, stok bahan bakar yang minimal yang harus dipenuhi berapa? Itu setelah dilakukan sondingan baru diadakan permintaan ya. Berarti mesti perencana dan langkahnya harus tepat. Jangan sampai kapal udah mau berangkat ini baru minta bahan bakar, seperti itu ya. Jadi kepentingannya sangat mendesak kalau buat ship condition, apalagi berhubungan dengan masalah kebutuhan bahan bakar, kebutuhan air, kebutuhan oli dan lain-lainnya ya, seperti itu. Jadi untuk mengenai perhitungan pecahan, caranya penambahan pecahan adalah saya langsung ke materi aja, langsung dibuatkan. Ini saya nggak perlu saya perkenalkan satu-satu ya. Saya nggak perlu perkenalkan satu-satu, langsung dibuatkan suku pembagi bilangan terkecil suku SPBT ya. Kalau misalnya kita mau menyamakan fungsi pecahan dalam suatu perhitungan matematik ya, harus dibuatkan kalau untuk menambahkan, mengurangi, mengalihkan. Terutama untuk menambahkan pecahan kita harus menyamakan fungsinya dengan cara apa? Dengan cara menyamakan SPBT-nya, suku pembagi bilangan terkecil ya. Misalkan seperempat ditambah sepertiga. Itu kan nggak mungkin jumlahnya sepertujuh ya. Ya nggak? Monitor nggak peserta ya? Nggak mungkin jumlahnya sepertujuh, atau seperlima ditambah seperlapan. Nggak mungkin hasilnya 1/13 ya. Harus disamakan fungsi suku pembagi bilangan terkecilnya. Jadi nilainya yang penting akan sama antara nilai sebelum ditambahkan dan nilai sudah ditambahkan ya. Misalkan beberapa tangki yang diadakan suatu pengecekan, misalkan jumlahnya ada berapa, anggaplah sekitar 10 tangki ya, 10 tangki pertama misalkan jumlahnya 1/4, tangki kedua jumlahnya 1/3, tangki ketiga jumlahnya 1/8 ya. Semua bisa dijumlahkan agar kita mengetahui posisi yang pasti daripada stok bahan bakar yang ada di atas kapal, seperti itu ya. Kira-kira jelas ya dengan perhitungan. Demikian juga untuk perhitungan pengurangan juga begitu. Ada kala misalkan stok oknum, stok bahan bakar sebelum dilakukan pemakaian bahan bakar, misalkan stoknya ada setengah, begitu dicek lagi udah sepertiga, berarti kan ada pengurangan. Jadi pengurangannya berapa bisa diperhitungkan dengan cara menyamakan suku pembagi bilangan terkecil atau menyamakan penyebutnya kalau kita bicara matematik secara umum ya. Jadi yang disamakan adalah penyebutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Tidak ada, Cap. Nggak ada, jelas ya jadinya ya? Jelas, Cap. Iya, tolong on kamera, saya mau foto on kamera semua. Jadi saya pikir bukan hal yang baru lagi, cuman pada dasarnya ini untuk apa? Untuk melakukan inventarisasi di atas kapal, sehingga kita bisa bisa mengerti tugas-tugas apa yang harus dikerjakan di atas kapal. Walaupun toh pada dasarnya itu belum dilaksanakan ya, tapi paling enggak bisa menjadikan suatu tambahan pengetahuan. Ini bukan barang baru lagi mengenai matematika terapan. Hanya fungsinya matematika terapan ini sebatas
perhitungan-perhitungan yang hubungannya sangat erat sekali dengan masalah keselamatan di atas kapal, masalah kebutuhan di atas kapal, masalah stabilitas di atas kapal. Jadi stabilitas itu perhitungannya dari sini semua, di samping muatan juga stok-stok bahan bakar, air tawar dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti itu ya. Jadi sangat mudah dimengerti ya, sangat mudah dimengerti. Kalau sangat mudah dimengerti artinya mungkin sebentar lagi saya tutup rekaman ini. Rekaman saya tutup dulu ya, saya tutup dulu, nanti tinggal saya perlu dokumentasi untuk pembelajaran. Jadi nggak ada pertanyaan sampai di sini ya, Firmanto, nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Cap. Oke, mantap berarti. Fajal, terus kemudian Hengki. Hengki di mana posisi ini Hengki? Oh, tadi di Rumbai tadi ya, dari Rumbai ya? Posisi Jakarta, Cap. Posisinya di Jakarta ya? Iya, Cap. Oh, jadi Rumbai ditinggalkan, kau pergi ke Jakarta? Iya. Iya, mau cari join kapal di Jakarta, Cap. Iya, bagus lah. Emang kalau dari